Ya, saudara-saudara yang terkasih, Salam. Jumpa lagi dengan saya, Verbum Veritatis. Beberapa hari yang lalu saya publikasikan video tentang Jerome, pandangannya mengenai kanon perjanjian lama, dan itu terkait dengan deklarasi Konsili Tren, memberikan status kanonikal untuk Deuterokanonika, dan sayang sekali, disertai dengan kutukan anatema bagi mereka yang menolak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, saya gunakan Jerome sebagai sampel saja. Saya menyatakan, menyimpulkan bahwa deklarasi Konsili Tren itu bersifat sembarangan dan buta sejarah. Setelah video itu saya publikasikan, bagi saudara yang belum tonton, tonton dulu ya, karena detail-detail, sumber-sumber referensi yang mayoritas saya tampilkan di situ tidak akan saya ulangi di situ. Saya hanya akan mengulangi bagian-bagian kecil yang relevan di dalam video saya kali ini. Nah, setelah saya publikasikan video itu, saya dapat banyak sekali respons ya, tanggapan komentar, baik di YouTube, baik di Facebook, baik itu di TikTok, dan mayoritas dari saudara-saudara yang Katolik Roma ini, komentar-komentar yang tidak signifikan untuk diberikan tanggapan ya. But saya ingin mulai dengan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Apresiasi saya itu begini, saya melihat makin ke sini, makin sedikit komentar-komentar yang bersifat ad hominem ya, menyerang pribadi, melecehkan, menghina, dan lain sebagainya. Itu good job ya. Mari kita tingkatkan untuk makin lama makin lebih baik ya. Hindari komentar-komentar yang menyerang personal. Itu tidak ada gunanya ya. Mari kita fokus kepada bukti, kepada argumen, kepada presentasi data, hal-hal yang bersifat apa namanya intelektual, bersifat baik dan tepat sasaran. Jangan berkomentar kemana-mana yang tidak relevan dengan fundamental dari presentasi-presentasi saya. Termasuk saya ingatkan dua hal spesifik. Pertama, tolong saudara tidak perlu capek-capek untuk terus-menerus mempertanyakan kredensi akademik saya. Saya ini seorang akademisi dan kredensi akademik saya itu jelas. Justru kalau saudara berkomentar begitu kemudian saya gunakan standar yang sama, mempertanyakan kredensi akademik saudara, nanti saudara yang kerepotan bahkan malu. Karena pertanyaannya adalah saudara yang berkomentar begitu, mempertanyakan saya sekolahnya di mana, belajar di mana, dan suruh saya belajar lagi. Kalau saya bertanya, kamu sendiri sekolahnya apa? Tingkat pendidikan kamu yang terakhir apa? Dan apakah bidang pendidikan yang kamu geluti itu relevan tidak dengan isu yang sedang dibahas di sini? Bidang kepakaranmu itu relevan tidak dengan isu yang dibahas sekarang di sini? Jadi berhenti komentar yang begitu, itu nanti kamu yang malu sendiri. Kemudian yang kedua, saudara juga tidak perlu capek-capek berkomentar mempertanyakan akurasi saya ketika merujuk, mengutip, menggunakan sumber-sumber tertentu, baik itu dari bapak-bapak gereja, termasuk juga dari lingkungan kesarjanaan. Saya seorang akademisi, satu kali lagi, jadi saya tahu bagaimana mengutip dan kapan harus mengutip. Kutipan-kutipan yang saya tampilkan itu adalah kutipan-kutipan yang memang tidak panjang-panjang, dan memang kutipan yang panjang-panjang banget itu tidak diperlukan di dalam dunia akademik, di dalam presentasi akademik. Why? Karena yang kita perlu kutip itu hanya bagian yang relevan dengan poin atau topik pokok yang sedang kita ingin tekankan, dan yang terpenting adalah kutipan itu tidak dikutip menyimpang daripada maksud penulisnya, jadi tidak dikutip out of context. Jadi of course saya tahu tentang kode etik mengutip ya, saudara tidak perlu komentar kamu ngutipnya itu out of context, secara parsial, belajar metodologi sejarah di mana. Saudara-saudara, saudara berkomentar begitu tanpa memperlihatkan bagian mana yang saya kutip out of context, bagian mana yang saya kutip parsial, seakan-akan dari konteksnya itu akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Saudara tidak perlihatkan itu, saudara hanya bilang saya kutip out of context secara parsial, tapi saudara tidak buktikan. Itu komentar apa itu? Saya, semua kutipan yang saya tampilkan itu telah dibaca terlebih dahulu di dalam konteksnya. Dan saya bukan hanya baca di dalam konteksnya, tapi supaya saudara tidak menuduh saya menciptakan tafsiran dan pembacaan saya secara eksentrik, pembacaan saya sendiri, saya backup itu dengan pandangan kesarjanaan yang juga membaca data yang sama seperti yang saya baca, dan itu dipublikasikan di publikasi-publikasi yang ternama, termasuk di jurnal-jurnal akademik yang punya reputasi internasional. Jadi tuduhan saudara terkait dengan kredensi akademik, terkait dengan akurasi kutipan, itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, saya tidak bermaksud berkomentar begini untuk menyombongkan diri saya. Banyak orang ini kok ketika saya berkomentar mereka begini, mereka kasih komentar lagi, Pak Deki,
Tolong fokus saja kepada kebenaran, jangan menonjolkan diri. Saya tidak menonjolkan diri, saya sedang mengoreksi sesuatu. Dan kalau saudara menyerang saya secara personal, kan saya punya hak dong untuk membela diri dan memperlihatkan bahwa itu kritikan yang tidak fair. Nah, sesuatu yang tidak fair, yang tidak benar kan harus diluruskan. Nah, mari kita kembali kepada inti dari video ini. Sejumlah kecil komentar yang saya dapatkan di YouTube, di Facebook, di TikTok, itu berkomentar terutama tentang otoritas konsili sebagai tanggapan untuk video saya mengenai Deuterokanonika dan juga terkait dengan Jerome ya beberapa hari yang lalu. Sekali lagi silakan tonton dulu. Dan salah satunya yang saya kira saya perlu tanggapi secara khusus adalah komentar dari seseorang yang menurut dugaan saya kira ya, jadi saya tidak bisa pastikan. Menurut dugaan saya, beliau adalah seorang klerus, seorang romo. Tadi saya cek channelnya Layar Katekese, dan saya lihat banyak sekali video pengajaran mengenai iman Gereja Katolik Roma. Nah, itu sesuatu yang baik sekali. Beliau seorang yang terpelajar tentu saja, dan seorang yang punya jabatan gerejawi di dalam tubuh Gereja Katolik Roma. Tapi karena saya tidak tahu nama beliau, jadi saya sebut saja beliau Romo Layar Katekese, tanpa bermaksud apa-apa. Itu hanya sebuah sebutan saja. Nah, mari kita baca komentar dari Romo Layar Katekese dan juga nanti ada kaitan dengan komentar-komentar senada yang lain. Beliau berkomentar begini, orang bahas hasil konsili, Deki semangat bahas proses konsili. Jadi saudara perhatikan, dia menuduh saya hanya fokus kepada proses konsili, tapi tidak fokus kepada hasil konsili. Kemudian dia lanjutkan, dalam konsili itu selalu ada perdebatan sengit, baru ambil kesimpulan. Jerome itu seorang imam dan teolog, bukan seorang uskup atau magisterium. Tugas teolog adalah memberikan opini teologis, saudara perhatikan dia pakai huruf kapital semua, sebagai dasar pembahasan para konsili. Pembahasan Anda sekilas kelihatan cerdas untuk umat awam, stop tipu-tipu umat yang masih polos. Nah, terima kasih banyak Romo untuk komentarnya. Saya sendiri punya 4 komentar spesifik untuk komentar yang bersangkutan, tapi nanti akan saya kaitkan dengan komentar-komentar senada yang lain dengan intonasi menitik beratkan kepada otoritas konsili di atas otoritas opini personal atau opini individu. Oke, 4 tanggapan kita mulai dari yang pertama. Kalau Romo menuduh saya hanya fokus presentasi saya kemarin terkait Jerome, termasuk juga terkait Deuterokanonika, hanya fokus kepada proses konsili ketimbang hasil konsili, itu justru tuduhan yang tidak saksama, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan justru saya mempertanyakan kecermatan Romo menyimak apa yang saya presentasikan di dalam video saya terkait dengan Jerome. Why? Karena kalau saudara simak video saya itu justru sebaliknya dari yang dituduhkan Romo. Saya justru fokus kepada hasil konsili itu. Hasil konsilinya, konsili Trent abad 16, menyatakan, memberikan status kanonikal kepada Deuterokanonika, bahkan disertai dengan kutukan, bahkan disertai dengan anatema. Itu bukan proses, itu hasil konsili, dan persis hasil konsili itulah yang saya simpulkan berdasarkan argumen menggunakan Jerome sebagai sampel, saya simpulkan sebagai hasil yang sembarangan dan buta sejarah. Jadi tuduhan Romo itu adalah tuduhan yang tidak benar, bahwa saya hanya fokus kepada proses ketimbang hasil konsili. Yang kedua, komentar bahwa Jerome itu bukan seorang uskup, dia bukan magisterium, dia hanya seorang teolog, seorang imam, alias dia hanya memberikan opini teologis dan opini itu bersifat pribadi. Nah, terkait dengan komentar-komentar yang lain, di Facebook termasuk di TikTok, saya mendapatkan sejumlah komentar. Minta maaf saya tidak tampilkan, tapi saudara bisa cek sendiri. Saya mendapatkan sejumlah komentar dengan intonasi senada. Oh, kami itu bicara tentang kanon, itu atas dasar hasil konsili. Dokumen resmi yang dideklarasikan di dalam konsili. Kami tidak mengikuti pandangan personal. Apa yang dikemukakan Luther, apa yang dikemukakan Jerome, itu adalah pandangan personal. Dan mereka mengatakan otoritas konsili itu bersifat mengikat secara mutlak dibandingkan dengan otoritas pribadi-pribadi, meskipun opini-opini dari orang-orang yang terkenal. Nah, saudara-saudara, poin itu adalah poin yang menarik, dan pada dasarnya secara substansial saya setuju. Yes, otoritas kolektif, otoritas konsiliar itu memang punya sifat mengikat yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar dibandingkan dengan otoritas dari individu-individu. Itu yes, itu setuju. But
Problemnya adalah kalau you gunakan prinsip itu diterapkan sebagai argumen untuk membantah argumen saya terkait Jerome, terkait Luther mengenai Deuterokanonika dan juga kanon perjanjian lama. Kalau you terapkan prinsip itu untuk isu ini, itu akan mengakibatkan sejumlah masalah serius. Yang pertama, komentar atau argumen berdasarkan otoritas konsili di atas otoritas individu itu adalah argumen yang tidak menjawab argumen saya. Why? Karena argumen itu mengkacaukan atau membingungkan antara otoritas dan kebenaran. Saudara, otoritas dan kebenaran itu adalah dua kategori yang berbeda meskipun terkait erat. Otoritas itu tidak satu dan tidak sama dengan kebenaran. Dasar dari otoritas adalah kebenaran. Dan memang kebenaran selalu bersifat otoritatif dalam arti kalau sesuatu itu benar, maka kebenaran itu sendiri punya otoritas untuk mengharuskan penerimaan, mengharuskan ketundukan. Jadi kebenaran itu memimpin kepada ketundukan. Tapi saudara-saudara, tidak setiap otoritas yang di-exercise itu pasti didasarkan atas kebenaran. Dengan kata lain, otoritas dan kebenaran. Dengan kata lain, otoritas dan kebenaran itu adalah dua kategori yang berbeda. Meskipun keduanya terkait secara erat. Yang saya persoalkan dari Konsili Tren itu bukan otoritasnya per se. Yang saya persoalkan adalah kebenaran yang melandasi otoritas itu. Kebenaran faktual berdasarkan sejarah gereja, pandangan super mainstream, akan saya buktikan nanti, mengenai Deuterokanonika dan kanon perjanjian lama, yang completely dibuang begitu saja oleh Konsili Tren, mendeklarasikan sesuatu yang lain, pandangan yang sangat minor sekali, dan menjadikan itu mutlak, kemudian disertai dengan deklarasi kutukan. Saya menilai itu sebagai ketidakbenaran. Dengan kata lain, otoritas Konsili Tren yang di-exercise untuk membuat deklarasi itu tidak didasarkan atas kebenaran berdasarkan sejarah gereja yang ada. Dan karena tidak didasarkan atas kebenaran, maka otoritas itu harus ditolak, harus dianulir. Itu prinsipnya. Otoritas yang di-exercise tanpa kebenaran, maka otoritas itu harus ditolak, harus dianulir. Karena satu kali lagi, fundamental, fondasi dari otoritas itu adalah kebenaran. Kalau fondasinya tidak ada, maka otoritas itu menjadi tidak berdasar. Jadi yang saya persoalkan itu bukan otoritasnya. Yang saya persoalkan adalah kebenaran yang melandasi otoritas yang di-exercise di dalam Konsili Tren menghasilkan dokumen, memberikan status kanonikal untuk Deuterokanonika, dan bahkan disertai dengan deklarasi kutukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan in fact saya dapatkan komentar model begini di Facebook, di TikTok, yang berkilah bahwa menurut Gereja Katolik Roma, otoritas konsili itu bersifat infallible dan bersifat tidak dapat diubah, irreformable. Nah, saudara, kalau saudara berkilah begitu, itu masalahnya makin banyak ya. Masalah yang pertama dari kilahan itu, even menurut standar Gereja Katolik Roma itu sendiri, itu masalah serius. Why? Karena menurut Gereja Katolik Roma yang infallible dan yang irreformable, yang tidak dapat salah dan tidak dapat diubah, itu hanya konsili-konsili yang oikumenis. Sedangkan konsili-konsili yang tidak oikumenis, yang sifatnya lokal, itu tidak infallible dan tidak definitif dan tidak bersifat mengikat secara mutlak. Signifikansinya itu begini, di dalam sejarah, konsili-konsili yang bersifat oikumenis itu hanya ada 7. Dari 7 konsili oikumenis itu dari abad ke-4 sampai abad ke-8 itu, tidak satu pun yang membahas tentang kanon Alkitab. Tidak satu pun dari ke-7 konsili oikumenis itu yang memberikan deklarasi resmi dan mutlak dan definitif dan bersifat mengikat secara infallible mengenai daftar kanon Alkitab. Tidak ada. Memang betul, di dalam sejarah ada sejumlah konsili lokal yang membahas tentang daftar kanon Alkitab. Nah, mungkin teman-teman Katolik ini pikir bahwa ya, tapi tren itu menurut Gereja Katolik itu bersifat infallible. Sabar dulu. Ingat prinsip yang tadi, menurut standar Anda sendiri, yang infallible itu hanya konsili oikumenis. Pertanyaan, apakah konsili tren itu konsili oikumenis? Tidak.
Sebab by definition, oikumenis itu berarti yang hadir di dalam konsili itu harus representatif dari semua kalangan kekristenan dari berbagai wilayah kekristenan yang ada. Misalnya, sebelum skisma abad ke-11 itu, 7 konsili oikumenis itu disebut oikumenis karena yang hadir di situ itu bukan hanya perwakilan dari gereja-gereja di barat, tapi juga perwakilan dari gereja-gereja di timur. Nah, konsili Tren itu kan dilakukan jauh setelah skisma abad ke-11. Jadi yang hadir di dalam konsili Tren abad ke-16 itu tidak ada perwakilan dari gereja timur. Yang hadir di situ kan hanya perwakilan representatif dari tubuh gereja Katolik Roma itu sendiri. Jadi konsili Tren by definition mengenai istilah oikumenis itu sendiri tidak bisa disebut sebagai konsili oikumenis, dan karena itu konsili Tren dengan hasil konsilinya, deklarasi mengenai status kanonikal dari Deuterokanonika disertai dengan anatema, itu tidak bersifat mengikat secara mutlak, tidak infallible dan tidak irreformable. Apa yang dideklarasikan di dalam Tren itu bersifat dapat dievaluasi, bersifat dapat dikritisi, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti presentasi saya misalnya menggunakan Jerome sebagai sampel, saya buktikan bahwa Tren deklarasinya mengenai Deuterokanonika disertai dengan kutukan anatema itu adalah sesuatu yang sembarangan dan bersifat buta sejarah. Problem yang berikut, saudara, kalau saudara baca The New Catholic Encyclopedia, dikatakan di situ, menurut doktrin Katolik, kriteria terdekat dari kanon Alkitab adalah keputusan gereja yang tidak dapat salah. Dan ingat, keputusan gereja yang tidak dapat salah itu bukan hanya melibatkan gereja barat, tapi juga harus bersifat oikumenis. Makanya gereja Katolik Roma percaya bahwa yang infallible itu adalah konsili-konsili oikumenis. Nah, keputusan ini diberikan agak terlambat dalam sejarah gereja, yaitu pada konsili Tren. Konsili Tren secara definitif menetapkan masalah kanon perjanjian lama, bahwa hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, terlihat dari ketidakpastian yang masih ada hingga saat konsili Tren. Jadi menurut The New Catholic Encyclopedia, sebelum konsili Tren itu tidak ada kanon yang pasti, tidak ada kanon yang definitif. Pertama kali di dalam sejarah, baru pada abad ke-16, Gereja Katolik Roma mendeklarasikan secara definitif mengenai kanon Alkitab. Dalam hal ini, kanon perjanjian lama yang sekaligus memberikan status kanonikal kepada Deuterokanonika. Saudara, kalau saudara baca sumber-sumber Katolik ini, kening saudara itu harus berkerut dan kerutannya itu harus besar sekali. Why? Saudara ngerti implikasinya? Implikasinya adalah selama 16 abad, dan even itu dikatakan juga di dalam The New Catholic Encyclopedia tadi, selama 16 abad gereja itu tidak jelas punya kanonnya itu apa-apa aja di dalam kanonnya itu. Jadi Tuhan membiarkan gereja selama kurang lebih atau lebih dari 1500 tahun tanpa kejelasan kanon. You serius mau berargumentasi begitu? Jadi thanks to the Council of Trent, terima kasih kepada Konsili Trent, finally setelah 16 abad kita sekarang punya kanon yang definitif. Itu kan klaim yang gila sekali, itu klaim yang betul-betul sangat lancang sekali itu. Kemudian poin yang ketiga dari poin yang kedua untuk komentar saya untuk Romo Layar Katekese ya. Saudara ingat tadi Romo Layar Katekese bicara tentang Jerome itu hanya memberikan opini teologis, artinya itu hanya opini pribadi. Sama seperti Luther yang mengikuti Jerome juga itu adalah opini pribadi. Dan bahkan di YouTube itu ada channel namanya Logika Katolik. Setelah saya publikasikan video saya dahulu mengenai Deuterokanonika, dia bikin video lagi. Kenapa Luther bikin kanonnya sendiri? Saudara mulai lihat intonasinya ya. Apa yang dikemukakan Luther, apa yang dikemukakan Jerome, itu hanya mewakili opini pribadi. Nah, sekarang pertanyaan, apakah pandangan Jerome yang diikuti oleh Luther itu semata-mata pandangan personal, semata-mata pandangan pribadi? Saya jawab dengan tegas, tidak. Kenapa tidak? Sebab kalau Anda mendengar seolah-olah saya mengatakan atau saya hanya bicara tentang dua orang, Jerome dan Luther, maka kesan opini personal itu memang kuat di telinga saudara. But saya tidak hanya bicara tentang dua orang random, nobody di pinggir jalan yang berpandangan begitu, who cares?
Saya tidak bicara tentang semata-mata dua orang yang mengoceh tentang kanon perjanjian lama dan status deuterokanonika. No, saya bicara tentang sebuah pandangan super mainstream, super besar di dalam jejeran mata rantai sejarah gereja mulai dari abad kedua tidak terputus sampai pada abad ke-16. Saudara bisa lihat sekarang di screen ya. Saya kasih daftar bapak-bapak gereja yang berpandangan seperti Jerome yang juga nanti diikuti oleh Luther. Melito of Sardis. Saudara bisa dapatkan itu dari Eusebius ya, Ecclesiastical History, dan karena itu saudara bisa masukin juga Eusebius ada di dalam jaran-jaran. Saudara kalau baca Eusebius di dalam Ecclesiastical History, dia kasih tahu Melito of Sardis itu tidak bikin opini sendiri mengenai daftar kanon perjanjian lama. Dia pergi ke Yerusalem, pergi kepada gereja-gereja, untuk gereja-gereja lain, untuk melihat kanon yang mereka pakai itu konsisten tidak dengan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu bukan opini pribadi, itu adalah sesuatu yang diterima oleh gereja-gereja pada masa itu. Itu Melito of Sardis. Kemudian Origenes, kemudian Athanasius. Athanasius ini siapa? Athanasius ini adalah seorang pembela number one yang pembicara paling utama di dalam konsili Nisea. Cyril of Jerusalem, Epiphanius, Jerome yang sudah saya bahas kemarin, Basilius Agung, Gregorius Nazianzus, Amphilochius of Iconium, Hilary of Poitiers, Paus Gregorius Agung, dan John of Damascus. Ini pandangan super besar. Dan kalau saudara lihat tahun hidup dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu, mereka hidup mulai dari abad kedua sampai dengan abad ke-6. Akhir dari masa bapak-bapak gereja. Jadi tidak pernah ada masa di dalam sejarah masa hidup bapak-bapak gereja, tidak pernah ada masa di mana pandangan ini tidak muncul. Dan yang menganut pandangan ini adalah Big Daddies. Jadi kalau saudara perhatikan daftar nama bapak-bapak gereja itu, ini kita sedang bicara tentang nama-nama besar, representatif, baik dari pihak gereja timur, baik dari pihak gereja barat. Dan bukan hanya itu, kita juga bicara tentang doctors of church. Misalnya Jerome, itu dokter gereja. Misalnya Hilarius dari Poitiers, itu dokter gereja. Termasuk kita bukan hanya bicara tentang dokter-dokter gereja dan santo-santo di dalam tradisi gereja Katolik Roma, nama-nama besar. Kita juga bicara tentang paus, kita bicara tentang magisterium. Saudara kalau perhatikan ada nama Gregorius Agung di situ, itu paus ke-46 di dalam perhitungan tradisi gereja Katolik Roma. Dan ini seseorang yang besar sekali, makanya dikasih nama Agung di situ. Apa namanya, Gregory the Great di situ. Jadi saudara ingat tadi Romo layar katekes bilang, oh Jerome itu bukan paus, dia bukan magisterium. Nah sekarang kita punya paus, kita punya magisterium, kita punya uskup, dan ini bukan uskup kaleng-kaleng, ini orang yang besar sekali. Juga berpandangan begitu, misalnya Paus Gregorius Agung ini mengatakan satu Makabe itu boleh dibaca, tapi satu Makabe bukan bagian dari kanon perjanjian lama. Dan dia bahkan tulis komentari Alkitab semasa dia menjabat sebagai paus. John of Damascus, tokoh yang sangat besar sekali. Nah mungkin kalau saudara gereja Katolik Roma, saudara bilang, who cares lah dengan John of Damascus. Tapi saudara tidak bisa mengatakan who cares dengan Paus Gregorius Agung. Saudara tidak bisa mengatakan who cares terhadap Hilary of Poitiers. Saudara tidak bisa mengatakan who cares untuk Jerome. Ini orang-orang besar, even di dalam tradisi gereja Katolik Roma itu sendiri. Dan bukan hanya itu. Pandangan ini bukan hanya muncul di dalam masa bapak-bapak gereja dari abad kedua sampai akhir masa bapak-bapak gereja, tapi juga terus muncul di dalam tahap sejarah selanjutnya pada era abad pertengahan sampai dengan abad ke-16, sebelum bahkan sampai kepada masa konsili Tren, bahkan setelah masa konsili Tren. Mata rantainya tidak terputus, dan orang-orang besar di dalam tradisi gereja Katolik Roma itu sendiri ini orang-orang besar. Jadi waktu saya mengatakan Luther mengikuti Jerome, kemudian saudara bilang, oh itu hanya opini pribadi, itu berarti saudara memberikan kesan yang misleading, menyesatkan secara historikal. Inilah yang disebut dengan posisi mainstream, super besar, super major di dalam sejarah gereja. Dan itu tidak terputus mulai dari abad kedua sampai dengan konsili Tren, dan dianut oleh orang-orang besar di dalam sejarah gereja itu.
Nah, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya bicara tentang mainstream, bagaimana bicara tentang tokoh-tokoh raksasa di dalam sejarah gereja. Kalau you anggap ini hanya sekadar opini pribadi. Saya tidak bicara tentang opini dari some guys yang random, yang berdiri di pinggir jalan, tak jelas, nobody, gombal-gembel, tak jelas. Saya tidak bicara tentang orang, saya bicara tentang orang-orang yang even kamu sendiri dari pihak Gereja Katolik Roma menghargai, menghormati mereka sebagai santo, dokter-dokter gereja, termasuk paus, termasuk magisterium itu sendiri. Nah, nanti saya akan kembali kepada poin itu nanti, tapi saya perlu berpindah secara cepat kepada poin 3 dan poin keempat dari tanggapan saya untuk komentar dari Romo Layar Katekese. Poin yang ketiga, kalau saudara perhatikan komentar itu, saya tampilkan satu kali lagi. Dia menuduh saya itu tipu-tipu, katanya stop tipu-tipu umat yang masih polos. Tapi kalau saudara perhatikan komentarnya, ada tidak? Dia perlihatkan di mana, bagaimana, dengan cara apa saya melakukan tipu-tipu. Ada nggak dia perhatikan, perlihatkan? Nggak ada, dia sekadar menuduh saya melakukan tipu-tipu tanpa memperlihatkan di mana saya melakukan tipu-tipu, bagaimana dan dengan cara apa saya melakukan tipu-tipu. Dengan kata lain, Romo ini dosanya besar sekali loh ini. Dia memfitnah saya, melakukan tipu-tipu, tapi tidak membuktikan saya tipu-tipunya itu di mana. Dengan kata lain, dia tipu-tipu dengan cara berkomentar bahwa saya tipu-tipu tanpa membuktikan saya tipu-tipunya di mana, dengan cara apa, dan bagaimana. Itu poin yang ketiga. Jadi hati-hati berkomentar begitu ya Romo ya. Lain kali fokus aja kepada hal-hal yang fundamental. Tidak usah pakai apa namanya embel-embel, tetek bengek, bunga-bunga, tipu-tipu begitu. Tidak ada saya melakukan tipu-tipu. Saya mempresentasikan itu secara jujur dengan kredibilitas dan kredensi akademik yang saudara bisa percaya. Terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju. Tapi saya tidak melakukan tipu-tipu apapun di dalam presentasi-presentasi saya. Itu yang ketiga dan poin yang terakhir. Kalau saudara perhatikan di dalam komentar itu, dia sebut umat itu masih polos. Stop tipu-tipu umat yang masih polos. Nah, begini Romo. Sebutan umat yang masih polos itu sebenarnya kan hanya stigma tipikal kalian saja kan? Yang memang berharap umat itu tetap bodoh dan tetap polos. Supaya terus-menerus kalian cuci otak dan indoktrinasi. Gereja Katolik Roma melarang umatnya yang kaum awam tidak boleh membaca Alkitab secara pribadi. Dan di dalam sejarah mereka bahkan membunuh orang-orang dan memberi label heretik bidat kepada orang yang berupaya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Misalnya William Tyndale yang terkenal dibunuh dengan cara dibakar, ada juga yang dipancung karena mereka ingin berupaya dan terlibat di dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan itulah sebabnya kalau you sebut umat itu polos, saya maklum. Maklum karena memang itulah keinginan kalian. Dan bahkan kalian bikin itu menjadi regulasi, larangan. Orang Katolik yang awam ini kan tidak boleh baca Alkitab sendiri. Dan justru kalau you tidak baca Alkitab, you tidak ngerti Alkitab. Kalau you tidak ngerti Alkitab, you tidak bisa bicara kebenaran. Jadi mereka mau ngomong apa, mereka mau klaim apa, yang klerus-klerus, yang paus-paus, yang magisterium-magisterium ini. Mereka mau ngomong apa, mereka mau klaim apa, you tidak bisa verifikasi itu. Karena you nggak ngerti apa-apa, you nggak bisa baca itu dan you nggak ngerti. Jadi you cuman seperti anak burung yang disuap-suap aja. Itu sebenarnya you polos terus. Nah, begini Romo. Sepanjang karir saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang apologet, terutama di media sosial ini, ketika saya mempresentasikan sebuah materi, di video saya ini sudah ada kurang lebih hampir 800 video materi dan mayoritas itu pengajaran. Ketika saya mempresentasikan materi, saya tidak pernah mengasumsikan bahwa audiens atau pemirsa yang menonton materi-materi saya itu bodoh, polos, tidak ngerti apa-apa. Tidak pernah saya asumsikan begitu. Justru saya mengasumsikan sebaliknya. Saya mengasumsikan mereka mampu belajar, mereka mampu mencerna, dan mereka mampu untuk memberikan evaluasi, berpikir bagi diri mereka sendiri, dan berpikir secara kritis. Dan itulah sebabnya saya selalu, mayoritas, tidak selalu, tapi mayoritas, kalau saya tidak sempat siapkan materi, mayoritas di screen itu saya tampilkan materinya. Bukan hanya tampilkan materi, tapi referensinya saya tampilkan. Sampai kepada nomor halaman, tahun terbit, penerbitnya, judul buku, saya tampilkan semua. Supaya apa? Bukan hanya sekadar supaya bisa baca sama-sama. Tapi supaya mereka bisa lihat, oke, ini referensinya. Kalau saya mau dalami,
Kalau saya mau pertajam, kalau saya mau perluas, saya bisa cari referensi itu, saya baca sendiri, kemudian saya memperkaya pengetahuan saya sendiri. Itu adalah asumsi saya. Dan itu mempengaruhi bagaimana saya mempresentasikan materi di channel ini. Ketika saya bikin presentasi di channel ini, umat, orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya ajari itu tidak polos-polos, tidak bodoh-bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mampu belajar, mampu membaca, mampu berpikir bagi diri mereka sendiri, mampu berinteraksi, mampu mengkritisi, dan mampu memberikan evaluasi. Nah, itulah 4 poin tanggapan saya untuk komentar dari Romo Layar Katekese, termasuk berinteraksi dengan komentar-komentar lain di Facebook, di TikTok, di YouTube dengan intonasi yang sama mengenai otoritas konsili di atas atau lebih superior dari otoritas individu personal, ya. Akhirnya kembali kepada kesimpulan saya di dalam video sebelumnya yang sampai sekarang dan sampai kapanpun saya percaya kamu tidak akan mampu untuk menjawab itu secara bagus, ya, secara tepat dan secara representatif. Ketika Konsili Trent memberikan status kanonikal kepada Deuterokanonika disertai dengan deklarasi anatema, deklarasi itu adalah deklarasi sembarangan dan buta sejarah. Buta sejarah karena tren sedemikian buta sehingga tidak dapat melihat, atau mungkin lebih tepat, sengaja tidak mau melihat, menutup mata, sengaja menutup mata untuk jangan melihat pandangan super mainstream mengenai kanon perjanjian lama yang saya bahas sampelnya dari Jerome, dan itu terus ada di dalam sejarah gereja sampai kepada masa tren itu diadakan. Dan saya sebut sembarangan, bahkan super sembarangan, karena deklarasi kutukan yang menyertai status kanonikal yang diberikan oleh Konsili Trent kepada Deuterokanonika, deklarasi itu super sembarangan. Karena by implication, deklarasi itu menaruh semua tokoh-tokoh besar di dalam sejarah gereja sampai pada masa tren itu di bawah kutukan masuk neraka. Sayangnya kamu sekalian bicara dengan lidah bercabang. Kalau itu tentang Luther, kamu berbui-bui, bersemangat, tanpa mikir, bilang anatema, terkutuk, heretik, bidat. Tapi apakah ujung lidah bercabangmu yang lain? Sekarang saya harus paksa untuk menyuarakan anatema dan kutukan yang sama untuk jejeran nama-nama besar tadi dengan super banyak, seperti halnya kamu mengutuk Luther dan meludahi Luther. Apakah kamu sekarang akan konsisten mendeklarasikan anatema kutukan untuk Melito of Sardis, untuk Eusebius, untuk Origenes, untuk Athanasius, untuk Cyril of Jerusalem, untuk Epiphanius, untuk Jerome, untuk Basilius Agung, untuk Gregorius Nazianzus, untuk Amphilochius, untuk Hilary of Poitiers, untuk Paus Gregorius Agung, untuk John of Damascus. Apakah kamu berani mengutuk mereka? Karena Luther pandangannya persis seperti pandangan mereka, identik dengan pandangan super mainstream itu. Jadi kalau kamu kutuk Luther, anatema, heretik, bidat. Apakah semua nama-nama tadi itu bidat? Apakah Paus Gregorius Agung itu bidat? Hilary of Poitiers itu bidat? Jerome itu bidat? Dan lain sebagainya. Semua mereka bidat. Termasuk para teolog abad pertama, pertengahan dari gereja Katolik Roma itu sendiri. Santo Bede, sampai kepada Kardinal Cajetan, Erasmus. Apakah mereka semua itu bidat? Atau sekarang kamu harus menciptakan kilahan dan kelitan dengan lidah bercabang yang lain lagi. Nah, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus mengampuni jiwa-jiwamu yang malang dan melarat itu, dan menerbitkan matahari kebenaran untuk masuk ke dalam gua-gua kegelapan yang kamu ciptakan, menawan jiwa-jiwa umat di dalam perbudakan, kebodohan, dan kesesatan, kemudian membebaskan mereka, sebagaimana kata firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free.